Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang bertahta di sorga, dan yang menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami, menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Tertulis demikian: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara yang dikasih Tuhan, Leonardo da Vinci pernah mengatakan bahwa kesabaran itu ibarat seperti pakaian yang melindungi diri kita dari hawa dingin. Di saat cuaca semakin dingin, kita akan memakai lebih banyak pakaian. Begitulah juga dengan kesabaran. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan atau kesalahan yang besar dari seseorang, semua keadaan itu tidak akan mampu mengganggu kita ataupun menyakiti kita karena kita memiliki kesabaran. Sampai hitungan berapa biasanya kesabaran kita, saudara? Apakah sampai hitungan yang ketiga? Tidak jarang kita dengar ada orang mengatakan ancaman kepada anaknya dengan batasan hitungan yang ketiga. Atau kitalah mungkin orang yang suka memberikan ancaman dengan batasan seperti ini. Kesabaran kita hanya sampai hitungan yang ketiga. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ini dikatakan, kasih itu sabar. Dalam bahasa Inggrisnya disebut love is patient. Dalam bahasa Yunani dikatakan he agape makrotimei. Definisi sabar ini adalah ketabahan dalam menghadapi sesuatu. Tidak lekas marah, tidak cepat putus asa, tidak lekas patah hati. Kesabaran adalah sikap dan kemampuan dalam menahan emosi kita, serta bertahan dalam situasi keadaan yang sulit. Tuhan adalah pribadi yang sabar. Kesabaran Tuhan itu begitu luar biasa dan diwujudkannya, dimanifestasikannya dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan membuktikan bahwa dirinya adalah pribadi yang sabar. Ia sabar dalam menanggung hinaan dan salib sampai di Golgota. Ia juga sabar terhadap sikap pemberontakan dan kedegilan hati orang-orang yang membencinya. Seandainya Tuhan tidak sabar, maka ia dapat melakukan apa saja untuk melenyapkan orang-orang yang membenci, yang mengkhianati, yang menyalibkannya. Dan bahkan ia pun dapat melepaskan dirinya dari jalan salib yang menyakitkan seandainya ia tidak sabar. Tapi Tuhan sabar. Dan Tuhan menunjukkan kesabarannya itu dengan tabah menjalani situasi sulit. Bahkan ia memberikan pengampunan kepada semua yang telah menyiksa dan yang telah menyalibkan dirinya. Kesabaran seperti ini yang Tuhan mau agar kita miliki dalam diri kita. Setiap hari kita menghadapi situasi yang seringkali menguji kesabaran kita. Kita menghadapi pasangan hidup, orang tua, anak-anak yang kadangkala berbeda pendapat atau melakukan kesalahan. Dalam menghadapi semuanya itu kita harus sabar. Kita mengalami kemacetan di jalanan. Kita menunggu lamaran pekerjaan diterima. Usaha sedang dalam tantangan. Menunggu hari pernikahan. Menghadapi orang yang sulit. Dalam semuanya itu kita harus sabar. Kasih itu sabar. Dan karena itu sebagai orang yang memiliki kasih karena Roh Kudus yang di dalam kita, maka kita harus sabar.
Sabar itu satu paket dalam kasih. Bersyukurlah kalau kita mendapatkan ujian kesabaran, sebab itu berarti kesempatan bagi kita supaya semakin menjadi pribadi yang sabar, semakin disempurnakan sesuai rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah situasi yang saat ini sedang membuat kita tidak sabar? Mari sabarlah. Minta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita sabar. Sabar menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, orang tua, menantu, pegawai, menghadapi asisten rumah tangga di rumah, dan menghadapi siapa saja, orang-orang yang kita temui di jalan. Sabarlah, karena Tuhan juga sabar terhadap kita. Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk senantiasa bersabar. Sabar dalam segala keadaan, dan termasuk sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu memberikan kami sukacita, menuntun kami untuk kami melangkah dalam kebenaran-Mu. Kami mau bersabar, seperti Engkau Tuhan yang sabar terhadap kami. Dan seperti Engkau Tuhan yang telah menunjukkan teladan kesabaran, Engkau sabar menanggung segala kutuk yang seharusnya kami tanggung. Engkau sabar memikul salib, Engkau sabar menderita bagi kami. Kami bersyukur untuk kesabaran-Mu atas kami Tuhan. Kalau Tuhan tidak sabar, kami semua binasa. Ampuni kami yang seringkali tidak sabar terhadap orang-orang di sekitar kami, tidak sabar terhadap situasi yang ada, yang membuat kami marah dengan keadaan, bersungut-sungut, kesal, ngomel, dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami, mampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang sabar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami akan terus berkemenangan, dan kami semakin disempurnakan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Lawat setiap kami ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya kami alami mujizat, kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.